Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this channel again. Dan kita akan belajar bahasa Inggris lagi. Materi kita hari ini adalah opinions, asking and giving opinions, memberikan dan menanyakan pendapat atau opini. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti suka menanyakan, dalam ngobrol itu suka menanyakan pendapat. Ketika ditanya pendapat, kita memberikan pendapat. Nah, bagaimanakah cara menanyakan dan memberikan pendapat dengan cara yang benar? Yuk, kita bahas sama-sama di video ini. Nah, sambil kita melihat ini video orang-orang yang sedang menunjukkan sesuatu sembari menanyakan pendapat orang yang ada di sampingnya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke, kita awali dengan bagaimana cara menanyakan pendapat. Asking for an opinion, menanyakan pendapat. Jadi ungkapan yang biasa digunakan itu adalah what do you think of atau about, kemudian what is your opinion about, bagaimana menurutmu tentang. Jadi itu yang digunakan untuk menanyakan pendapat. Contohnya, menanyakan tentang film. What do you think about the movie? Atau boleh juga about yang diganti of. What do you think of the movie? What is your opinion about this school? What do you think of Mr. Steve? Artinya di bawahnya, bagaimana menurutmu tentang film tadi? Bagaimana menurutmu dengan sekolah ini? Bagaimana pendapatmu tentang Pak Steve? Nah, semacam itu. Selanjutnya, ketika kita ditanyakan suatu pendapat, ditanyakan pendapat kita bagaimana, maka cara menjawabnya adalah di submateri ini yaitu giving an opinion, memberikan pendapat. Jadi setelah ada yang menanyakan pendapat kepada kita, kita meresponnya dengan ungkapan giving an opinion, memberikan pendapat. Diawali dengan kata I think, atau in my opinion, atau ada satu lagi yaitu as far as I know. Setelah diawali dengan I think, atau in my opinion, atau as far as I know, itu diikuti dengan opini kalian atau pendapat kalian. Di situ ada your opinion. Nah, S dan V maksudnya apa? S itu subject, V itu verb. Jadi diikuti dengan kalimat. Setelah kita bilang I think, S dan V itu untuk membentuk kalimat. Dalam bahasa Indonesia itu istilahnya subjek dan predikat. Contohnya, menurut saya filmnya bagus. Subjeknya film, predikatnya bagus. Kemudian, menurut saya kucing kamu cantik. Subjeknya kucing, predikatnya cantik. Selanjutnya kita lihat contoh dalam dialognya. What do you think about the movie? Menurutmu bagaimana filmnya? Menurutku filmnya itu menakutkan, scary. Kemudian, what is your opinion or idea about this school? As far as I know, this school is expensive. Scary tadi menakutkan, expensive itu mahal. Bagaimana menurutmu dengan sekolah ini? Mungkin kalian jalan-jalan, lihat ada sekolahnya mewah. Menurutmu gimana di sekolah ini? Menurut saya sekolah ini mahal deh, kayaknya gitu. Nah, itu menanyakan pendapat. Pendapat itu kan bukan fakta ya. Beda dengan fakta. Fakta itu asli, ada datanya. Sedangkan pendapat, kita melihat sesuatu, kita ungkapkan penilaian kita secara pribadi. Kemudian, what do you think of Mr. Steve? I think Mr. Steve is funny. Menurut saya Pak Steve itu lucu. Kalau diperhatikan, setelah selesai bilang in my opinion, as far as I know, I think, itu diikuti dengan subjek dan verb. Subjeknya the movie, verbnya is. Kemudian this school dengan is juga, Mr. Steve dengan is. Jadi diikuti dengan kalimat utuh. I think good, nggak boleh. Menurutmu bagaimana filmnya? I think good, nggak boleh. I think it is good. Atau kalau mau good doang, nggak usah pakai I think. What do you think of the movie? Good? Gitu. Tapi itu sedikit lebih informal. Ya, kalau mau lebih
Formalnya gunakan secara utuh susunan kalimatnya. Di sini ada contoh dialog yang ada di buku bahasa Inggris terbitan dari Kementerian Pendidikan yang judulnya When English Rings a Bell. Ini di salah satu bab tentang tentang menanyakan dan memberikan pendapat. What do you think of our classroom? I think it's a bit dirty. I think it's a bit dirty. A bit, agak. Menurutmu bagaimana dengan ruang kelas kita? Menurutku agak kotor deh. Tapi oke lah. It is big and tidy, tapi besar dan rapi sih. Agak nggak nyambung sih agaknya. Kotor tapi rapi. Oke lah. Kemudian, what do you think of Sita? I think she's smart, but she's a bit talkative. Menurutmu gimana sih si Sita itu? Menurut saya dia itu pintar, tapi dia agak cerewet deh. Ya, it's okay. Biasanya pintar diikuti dengan sifat yaitu talkative. Talkative itu banyak bicara, bukan bicara omong kosong ya kalau orang pintar itu ya. Biasanya dia suka mengungkapkan pendapat dan pendapatnya itu benar. Ini ada 2 orang perempuan, mungkin anak kos ya. Yang satunya menanyakan, what do you think of the paint quality? Bagaimana sih kualitas catnya? I think the paint is not really good, nggak gitu bagus deh. Warnanya beda sebelah sini. The color is different here. Mungkin pudar atau agak pucat. Nah, itu tadi. Yang satu menanyakan bagaimana kualitas catnya. Asking for an opinion. Kemudian kawan satunya menjawab, I think it's not really good. Nggak begitu bagus. Itu adalah ungkapan memberikan pendapat ya. Selanjutnya kalau sudah ada yang memberikan pendapat, kita boleh setuju atau nggak setuju. Ingat ya, semua orang punya hak untuk menyampaikan pendapat dan semua orang punya hak untuk menyetujui atau tidak menyetujui tentang pendapat seseorang. Ini ketika setuju kita bilang, I think so. Menurutku juga begitu. I agree with you. Saya setuju denganmu. Kemudian, that's right. Benar sekali. Nah ini ada I agree with you. With you-nya ada dalam kurung. Boleh dipakai, boleh enggak. Contohnya, I think this movie is funny. Filmnya lucu. I agree. Gitu juga boleh. Di dalam contoh dialog, what do you think about the movie? Menurutmu filmnya gimana tadi? I think the movie is scary. I think the movie is scary. Menakutkan. Joe nanya ke timnya jawab gitu. Terus, kok tim? Jim. Joe nanya ke Jimnya jawab begitu. Joe-nya balas lagi. Kan dia nanya, dia belum ngasih pendapat dia. Kemudian dia bilang, saya setuju. Menurutku juga begitu. Sampai sekarang pun saya masih takut karena saking horor filmnya tuh ya. Di sini ada 2 orang yang sedang menikmati makanan. Kemudian si cewek bilang, I think this burger is really good. I think so, the spice is perfect. Burgernya enak. Menurutku begitu. Bumbunya pas gitu mungkin ya. Disagreeing with an opinion. Tidak menyetujui suatu pendapat. Nah, tadi kita boleh mengungkapkan pendapat. Semua orang berhak mengungkapkan pendapat. Semua orang boleh setuju akan suatu pendapat dan semua orang boleh tidak menyetujui pendapat seseorang. Ini contoh untuk tidak setuju. I don't think so. Menurutku nggak begitu deh. I disagree. Nah, tadi boleh pakai with you-nya. That's a good opinion, but. Nah, ketika kita tidak setuju dengan pendapat, jangan bilang gini kira-kira. Itu salah. Nah, itu gimana ya? Ketika itu suatu fakta, bisa kita bilang itu salah. Misalnya gini, kita melihat fenomena alam misalnya. Matahari itu mengelilingi bumi loh. Nah, kan sudah ada fakta datanya. Itu salah loh. Matahari itu nggak ngelilingi bumi, tapi bumi yang mengelilingi matahari. Nah, begitu contohnya, itu kan bukan pendapat, itu adalah suatu fakta. Untuk yang tidak menyetujui pendapat, kita bilang dulu, that's a good opinion. But, ini satu pendapat loh ya. Kita nggak setuju. Kita bilangnya, pendapatmu sih oke sih, gitu kira-kira ya. Jangan langsung menghakimi, itu salah, itu nggak bener gitu ya.
pendapatmu oke sih, tapi gimana kalau gini? Nah, kira-kira gitu. Ada kita memperhalus bagaimana cara kita untuk tidak menyetujui suatu pendapat. Tadi, gimana menurutmu dengan filmnya? Sama dengan dialog tadi, cuman sekarang yang merespon itu Ken. Ini misalnya, ini bertiga ya. Ken-nya tadi belum ngomong. Dia nanya, gimana menurutmu dengan filmnya? Atau gimana menurut kalian dengan filmnya? I think the movie is scary. Filmnya menakutkan, kata Jimmy. Panggilannya Jim. Kemudian Ken jawab, I don't think so, it's a bit boring. Kan ada tuh orang yang doyan banget nonton horor. Sampai film horor aja ada salah satu judul mungkin yang di film itu dia sama sekali nggak ketakutan. Itu pendapatnya si Ken. Ken tidak menyetujui, disagreeing Jim's opinion. Tidak menyetujui pendapatnya Jim. Oke. Selanjutnya, si cewek bilang, I think the task is easy. Kayak tugasnya mudah loh. Cowoknya nggak setuju tuh. I don't think so. I have a problem in this part. Nah, mungkin di bagian terakhir menurut dia itu sulit. Dia tidak menganggap bahwa tugasnya itu mudah. Kemudian coba kita latihan sedikit. Ada satu dialog aja untuk latihan. Ada kakek nenek lagi dengerin keroncong mungkin itu ya. Si neneknya nanya ke yang kakeknya, what do you think of the song? Bagaimana menurutmu lagu ini? Kira-kira jawabannya apa? I don't think so. I think the song is great. I agree with you. I have the same opinion. Tanya tadi kan, what do you think of the song? Menurutmu bagaimana dengan lagunya? Yang cocok adalah yang B. I think the song is great. Nah, kenapa yang lain itu kurang tepat? Jadi misalnya yang A, I don't think so. Kan yang nenek tadi kan nggak mengungkapkan pendapat. Kita bukan merespon dengan tidak menyetujui pendapat. Yang C-nya sama, dia yang nenek belum mengungkapkan pendapat. Nah, jadi kan si nenek tadi nanya pendapat, kita memberikan pendapat kita. Menurutku lagunya keren. That's all for today. Sudah cukup untuk yang hari ini materi tentang asking and giving opinion. Terus belajar yang rajin biar makin jago English-nya. Sekian, terima kasih. Thanks for watching. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.